Bertatap muka adalah impian sebagian besar orang di saat pandemi. Kedisiplinan dan konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci dalam melawan pandemi COVID-19. Kerjasama dari segala pihak sangat dibutuhkan agar seluruh siswa di Indonesia terjamin keselamatan dan keamanan mereka di saat melakukan pelajaran tatap muka. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan menggelar kegiatan rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan PTM terbatas dan edukasi PHBS yang kali ini diadakan di Kota Nusa Dua, Provinsi Bali. Tentunya tujuan dari kegiatan rakor pendampingan PTM terbatas dan edukasi PHBS itu yang pertama melakukan kolaborasi dengan lintas kementerian ya, yaitu Kemdikbud, Kemenak, kemudian Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan bagi yang sudah siap sesuai dengan daftar periksa untuk segera melaksanakan PTM terbatas sesuai dengan level wilayahnya yang diatur di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM. Kemudian yang kedua tentunya kita melakukan pendampingan bagaimana PTM terbatas tersebut dapat dilakukan secara aman sesuai dengan protokol kesehatan sehingga PTM terbatas tidak menjadi atau menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah. Peran dari Kemendagri dalam mensukseskan sosialisasi pelaksanaan PTM dan edukasi PHBS yaitu bersama-sama, kalau di pusat itu bersama-sama dengan Kemenkes, Kemendikbudristek, itu melakukan sosialisasi kepada daerah, terutama pada hari ini kita melakukan sosialisasi di Provinsi Bali. Untuk daerah ya kita mengajak teman-teman dari OPD, dari Biro Kesra atau Kesos dengan OPD terkait yaitu Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, Satgas, baik itu provinsi maupun kabupaten kota di lingkup Bali untuk mendengarkan sosialisasi ini bagaimana aman melaksanakan PTM terbatas tersebut. Kementerian Agama melalui sosialisasi edukasi yang dilakukan melalui momentum pertemuan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Dikti. Selanjutnya kami akan menyampaikan ke madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia secara berjenjang melalui koordinasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi yang ada di seluruh Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia, untuk kemudian menyampaikan ke satuan pendidikan, madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia untuk segera menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengisi siap belajar kemenak.go.id. Untuk klaster sekolah sebenarnya suatu hal yang
paling pertama kami pikirkan saat mau pelaksanaan PTM. Jadi SOP untuk pelaksanaan di sekolah biasanya kami sudah mulai untuk menggodok beberapa sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi langkah apa yang dilakukan seandainya ada anak sakit, kemudian bagaimana untuk tracing ke lapangan, dan bagaimana hal yang harus dilakukan jika ditemukan beberapa anak mengalami positif. Untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, aman dan nyaman melalui PTM terbatas, pemerintah Provinsi Bali mengatur kategori atau kriteria yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Salah satunya, sekolah yang berada di level 1, 2, dan 3 dengan syarat dan ketentuan khusus sesuai perkembangan COVID-19 di setiap daerah atau wilayah. Salah satu fenomena yang kita bisa lihat adalah karena tingginya dampak daripada pembelajaran secara online yang dilakukan selama ini, sehingga anak-anak itu tidak bisa hadir di satuan pendidikan, termasuk efektivitas pembelajaran juga tidak bisa maksimal, adalah banyaknya angka putus sekolah, dan kemudian terjadilah pernikahan usia anak. Dan kami dari Kementerian Agama sudah melakukan upaya untuk melakukan edukasi, untuk melakukan mitigasi, untuk mengurangi dampak daripada pembelajaran secara online yang mungkin sedikit kurang efektif ini dan memberikan dampak yang cukup banyak, termasuk partisipasi anak dan kemudian angka putus sekolah, dan kemudian dampak yang terakhir itu adalah pernikahan usia anak itu bisa dieliminir dengan program seperti Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kendala sih ada, cuman tidak terlalu signifikan. Mereka harus melengkapi administrasi yang sudah kita buat, yang sudah kita kirim melalui Google Form. Jikalau mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada Google Form, kami belum mengizinkan mereka. Karena setelah mereka mengisi ke Google Form, kita akan mengecek atau memonitoring setiap pergerakan atau pelaksanaan PTM yang telah mereka laksanakan. Harapan kedepannya adalah yang pertama pastinya kita semua berharap agar pandemi COVID-19 khususnya di negara kita ini segera berakhir. Kemudian keduanya bagi sekolah-sekolah yang sudah berada pada level PPKM 1, 2, dan 3 dan tentunya memenuhi standar protokol kesehatan itu segera menyelenggarakan PTM terbatas atau membuka kembali sekolahnya agar bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan yang terakhir harapannya adalah seluruh warga sekolah baik PTK, peserta didik maupun tenaga administrasi lainnya yang terkait dengan lingkungan sekolah agar dapat membudayakan kebiasaan baru ya, atau istilahnya adaptasi kebiasaan baru, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, atau tambah 2M lagi mengurangi mobilitas agar itu menjadi sebuah karakter dan menjadi budaya agar penyebaran virus corona khususnya di sekolah dapat ditekan semaksimal mungkin.